Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Hadaratul mukarramun, para asatidzah, para hujjaj, bapak-bapak, saudara-saudara kalian yang saya hormati, syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir kembali untuk sama-sama kita melanjutkan pengajian kita membaca kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Mudah-mudahan kehadiran kita ke majlis ini mendapatkan jalan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita awali, kita buka majlis kita ini dengan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita semuanya senantiasa dimudahkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwaka 'inda hululil hadithil 'amimi. واغفر لنا ما مضى ولن يضيق رسول الله جاهك بإذ الكريم تجلى باسم منتقم. يا رب يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Selanjutnya mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita niatkan, kita hadiahkan pahalanya untuk masing-masing orang-orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah, untuk guru-guru kita, para masyayikh kita, para pendahulu Masjid Jami' Miftahul Khair, bil khusus guru kita Bapak Kiai Ahmad Dimyati bin Kiai Ilyas, Kiai Ilyas bin Sirin, orang tua kita Bapak Haji Muhammad Siddiq, para pengurus Masjid Jami' Miftahul Khair yang lainnya yang telah berpulang ke rahmatullah. Kita doakan semuanya mudah-mudahan senantiasa mendapat curahan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya si Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kubur mereka semuanya raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah juga kita niatkan untuk saudara-saudara kita yang saat ini dalam keadaan kurang sehat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakitnya, menyehatkan badannya untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah juga kita niatkan untuk anak-anak kita, cucu-cucu kita yang masih pada belajar ya, yang mungkin dikit lagi akan menghadapi ujian di sekolah atau perguruan tinggi mereka masing-masing. Kita doakan semuanya mudah-mudahan mereka semua senantiasa mendapat futuhal arifin, dijadikan anak-anak yang sholihin sholihat, dijadikan anak yang membawa keberkahan untuk kedua orang tuanya, menjadi anak yang berbakti kepada agamanya, kepada nusa dan bangsanya, terlebih kepada keluarga dan orang tuanya. Ala hadhin niyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan
dari pertemuan yang lalu, ya, masih dalam faslun fi bayanil asbab al-muqawiyah li hubbillahi ta'ala wa tafawutin nas fi al-hubb wa bayanis sabab fi kusuri afhamihim an ma'rifatillahi ta'ala. Ya, masih dalam sebab-sebab yang menguatkan cinta seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian juga disebutkan bahwa cinta manusia atau hamba kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada tingkatan-tingkatannya, berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Ya. Kemudian wa inna ma yahsulu dzalika bi syai'aini, ya. Artinya hal yang bisa membuat cinta seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala itu semakin kuat, ya, kuat frekuensinya, kuat sinyalnya, ya. Kalau dalam hadis disebutkan bahwa iman itu yazdad wa yanqus. Dalam pertemuan Jumat yang lalu, ya, guru kita Ustaz Dr. Muhammad Syaraji menjelaskan ketika seseorang melakukan maksiat, ya, ada hadis yang menyebutkan bahwa ketika seorang melakukan maksiat, pada saat maksiat itu dilakukan, imannya hilang. Artinya orang itu tidak dalam keadaan beriman. Ya, la yu'minu zani hina yazni, ya, fa huwa mu'min. Ya. Seorang yang berbuat zina, ya, dalam hadis menyebutkan seorang yang melakukan perbuatan zina itu kan maksiat, ya. Jadi ketika maksiat itu dilakukan imannya hilang. Makanya kan ancamannya ketika dia pada saat melakukan maksiat kemudian dia meninggal belum tobat, ya, dia bakal dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu kenapa? Karena imannya nggak ada. Ya, imannya nggak ada. Walaupun, ya, hadis ini ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bahwa sebetulnya bukan imannya nggak ada, ya. Imannya itu berada pada titik yang paling rendah, ya. Karena seseorang kalau sudah, ya, mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, yaitu selama dia tidak mengingkarinya, ya, atau dia tidak mempercayai Tuhan, ya, selain Allah, selama dia tidak murtad, istilahnya bahasa agamanya itu, ya, keluar dari Islam itu ya murtad. Orang menyatakan dengan terang-terangan saya keluar dari Islam, ya, itu udah murtad. Ya, selama dia tidak menyatakan keluar dari Islam, pada hakikatnya imannya masih ada. Cuman mungkin saat itu, ya, bisa kita katakan bahwa imannya itu berada pada titik yang paling rendah. Ya. Makanya pemahaman hadis, ya, yang menyebutkan bahwa tidaklah seorang melakukan perzinahan, ya, kecuali, ya, dia tidak dalam keadaan beriman itu, ya, ada yang mengatakan bahwa dia memang, ya, udah nggak ada imannya, ya. Makanya ancamannya dia bakal dimasukkan ke dalam neraka. Bahkan dalam hadis, ya, dalam Al-Qur'an disebutkan yudha'af, ya, azabnya itu dilipat gandakan, ya, dilipat gandakan. Nah, itu. Taruhlah kalau kita mengambil pemahaman yang paling ringan dari pemahaman tersebut adalah orang itu tetap beriman tapi dia berada pada tingkat keimanan yang paling rendah, ya. Artinya bahwa iman itu, ya, memang bisa saja berada pada posisi yang paling tinggi, ya. Kalau kita ibaratkan itu adalah seperti sinyal handphone kalau sekarang, ya, kita sering, ya, handphone itu pada titik tertentu atau di titik daerah tertentu itu kita nggak dapat sinyal, ya. Dengan apa? Ya, ada apa namanya, tandanya, ya, cuman satu titik, ada yang cuman satu garis, ada yang dua garis, ada yang full, ya. Nah, kalau orang, ya, seorang mukmin, ya, dia rajin ibadahnya, ya, sholatnya dikerjakan berjamaah, khususnya yang laki dikerjakan
berjamaah di masjid, ya, selain yang fardu dia kerjakan sunnah-sunnahnya, sholat sunnahnya. Nah, itu bisa kita ibaratkan sebagai sinyal yang berada pada titik yang paling tinggi, ya, sinyalnya sangat kuat, ya, imannya itu sangat kuat, ya, seperti itu. Nah, berkaitan dengan cinta seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu juga, ya. Jadi cinta kepada Allah itu, ya, bisa berada pada titik yang paling tinggi, ya, bisa juga berada pada titik yang paling rendah. Ya, sebetulnya cinta ini, ya, disebutkan wa aslul hub la yanfaku an mu'min, ya, karena, ya, cinta kepada Allah itu tidak lepas dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini memang sejalan, ya, sejalan, ya. Mungkin bisa kita katakan bahwa ungkapan dari iman seseorang itu terlihat dari cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang mukmin, dia mengaku sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan terlihat dari sejauh mana cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita tahunya? Ya, kita mengukurnya dari sejauh mana dia mau menjalankan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, perintahnya udah jelas, ya. Apa yang menjadi kewajiban seorang muslim dan mukmin, seorang mukmin ya, untuk dijalankan dari perintah Allah, ya, diantaranya adalah mendirikan sholat, ya, mendirikan sholat yang fardu ada berapa? Ada 5 waktu. Nah, itu dikerjakan, ya, selama dia menjalankan itu, ya, itu berarti terlihat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa mengukur cintanya itu, ya, tinggi ataupun rendah, ya, dari kesolehannya tersebut, ya, dari dia menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut, ya. Di samping yang fardu, ya, kita juga bisa melihat sejauh mana dia menjalankan amalan-amalan yang sunnah, ya, salat sunnahnya, sedekahnya, dan lain sebagainya. Semua amal-amal perbuatan yang baik-baik, ya, amal soleh itu menjadi cerminan dari cintanya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, yang itu merupakan cerminan dari imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan hal yang membuat cinta, ya, seorang hamba kepada Allah itu menjadi kuat itu diantaranya adalah wa innama yahsulu dzalika bisyai'aini, dengan 2 cara. Ahaduhuma qat'u ala ikid dunya, memutus, ya, cara untuk supaya cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu menjadi kuat, ya, yang kalau kita ibaratkan sinyal itu sinyalnya penuh, ya, sinyalnya kuat, imannya kuat, itu dengan cara apa? Yang pertama adalah memutus hal-hal yang berkaitan dengan duniawi, ya. Bukan berarti kita putus dengan dunia, artinya kita campakkan dunia, bukan, ya. Artinya hati ini, ya, hati ini tidak terfokus, ya, dengan hanya hal-hal yang sifatnya duniawi, ya. Jadi qat'u alaikid dunya itu, ya, bukan berarti kita memutus hubungan dengan dunia, pergi ke mana satu tempat yang jauh di gua misalnya, nggak berhubungan dengan manusia, nggak berhubungan dengan ya, hidup, pokoknya menyendiri di gua misalnya. Bukan seperti itu, seperti orang yang bertapa, ya. Dulu banyak orang pada tapak di gunung, ya, di gunung-gunung, ya. Sekarang jarang ada mungkin, ya. Nggak tahu kalau di daerah-daerah, mungkin kalau di sini mungkin udah kagak ada, nggak ada gua lagi, ya. Udah nggak ada pohon angker lagi, ya. Kalau dulu, ya, saya di kampung aja dulu masih ngalamin ada orang, ya, bertapa di pohon-pohon yang dianggap angker, ya. Pohon-pohon yang dianggap angker karena masih banyak kebun-kebun kosong. Kalau sekarang kebunnya udah kagak kosong lagi, ya, udah jadi kontrakan, ya. Udah banyak bangunan, udah rame.
ya. Ya kalau di daerah Jakarta dan sekitarnya itu udah kagak ada tanah lapang lagi, udah susah nyari tanah lapang. Ya. Ya, bukan berarti kita menyendiri, ya, meninggalkan kehidupan, ya, hidup menyendiri, bertapa gitu, nggak berhubungan dengan orang lain, bukan seperti itu. Alaikid dunya itu hal-hal yang berkaitan duniawi, artinya hati ini jangan ya, dipenuhi hanya untuk urusan-urusan duniawi. Ya, maksudnya demikian. Wa ikhraj hubbi ghairillahi minal qalb, ya, mengeluarkan hal-hal yang ya, berkaitan dengan cinta selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya cinta itu hanya difokuskan hanya untuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa ahadu asbab dha'fi hubbihi quwwatu hubbid dunya. Ya. Kenapa? Karena lemahnya cinta seorang hamba ya, kepada Allah Subhanahu wa taala itu karena disebabkan karena kuatnya cinta kepada dunia. Ya. Wa biqadri ma ya'nisul qalbu bid dunya yanqusu ansuhu billah wad dunya wal akhirah darratani. Ya. Karena sejauh ya ataupun setinggi cinta seorang kepada hal-hal yang duniawi, maka itu akan mengurangi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau cinta dunianya yang tinggi, ya, yang kuat, cinta kepada Allahnya akan menjadi lemah. Ya, karena ini ya, diibaratkan darratan. Darratun itu maksudnya ya, darratun itu madu, bukan madu lebah yang diminum, bukan. Istri ya, kalau di madu, istri yang pertama dengan yang kedua kebanyakan kebanyakan memang akur, kan kebanyakan kagak akur. Ya. Mungkin kalau di depan suaminya mah dia akur, ya, di belakang dia berantem. Ya. Itu namanya dorroh. Ya. Dorroh itu seperti dua madu, istri yang dimadu dua-duanya ditemuin, pasti kagak akur, ya kan? Pasti nggak akur. Begitu juga cinta dunia dengan cinta Allah, ya nggak akan bisa jalan bareng. Ya, mesti harus ada yang ngalah. Ya, mesti harus ada yang ngalah, yang kalah. Ya. Ya, kalau cinta dunianya yang kuat, pasti cinta kepada Allahnya akan lemah. Ya, begitupun demikian, kalau cinta kepada Allahnya lemah, kuat, yang cinta dunianya akan lemah. Itu. Jadi dua-duanya ini, ya, dua-duanya itu harus dicari. Ya, atau dipilih mana yang menjadi prioritasnya. Ya. Kalau kita sebagai mukmin ya, yang sejati itu ya semestinya kita memilih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya dunia itu ya udah jalan begitu aja. Seperti air mengalir udah. Ya. Jangan terlalu banyak dipikirin. Kalau yang dipikirin ya kalau dunianya yang jadi pikiran, banyak dipikirin, ya tentunya nanti cinta kepada Allahnya akan menjadi lemah. Ya, itu. Maka di sini diibaratkan, diumpamakan bahwa dunia wal akhirah darratani. Ya, disebutkan dengan akhirah ini maksudnya adalah ya seperti yang di awal disebutkan dalam bab ini. Ya, kalau disebutkan akhirat itu maksudnya adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun yang kita lakukan demi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ujung-ujungnya itu adalah menjadi bekal kita untuk kehidupan di akhirat. Makanya di bab ini kalau disebutkan akhirat itu maksudnya adalah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan cinta itu ya kita akan mendapatkan pahala, yang pahala itu nantinya akan kita nikmati atau kita dapatkan pada saat kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala di kehidupan di akhirat nanti. Wad dunya wal akhirah darratani wa sabilu qat'id dunya 'anil qalb suluku tariq az-zuhud. Ya. Nah, sekarang jalan ya untuk bisa kita memutus hubungan ya dengan hal-hal yang berkaitan dengan duniawi itu adalah ya supaya hati kita bisa
terlepas atau terbebas dari hal-hal yang berkaitan dengan duniawi itu adalah dengan cara kita mengikuti jalannya ya, zuhud, ahli zuhud. Ya, zuhud itu ya, bukan zuhud yang tadi saya katakan kita memutus hubungan dengan dunia, bukan, tapi kita hilangkan hati kita atau ketergantungan hati kita dengan hal-hal yang duniawi. Ya. Karena kalau zuhud dibilang zuhud itu meninggalkan dunia, ya berarti orang zuhud itu adalah semuanya orang miskin, ya kan, dia nggak punya apa-apa. Ya, nggak demikian juga. Ya. Orang yang kaya bisa aja berzuhud. Ya. Orang kaya bisa aja dia berzuhud. Ya. Contohnya apa? Ya, sering saya ungkapkan. Contohnya para sahabat banyak. Ya. Utsman bin Affan, kayanya kayak apa? Kaya raya dia. Ya, dia kaya raya, ya. Banyak perang-perang ya, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan umat Islam saat itu dibiayai oleh Utsman bin Affan. Bahkan ada wakaf dia sampai sekarang di Madinah itu masih terus berjalan. Wakafnya Utsman bin Affan, ya, orang yang pada zaman Rasulullah SAW orang yang paling kaya raya. Ya. Tapi dengan demikian dia tetap ya, bisa melakukan zuhud. Ya, betapa tidak zuhudnya Utsman bin Affan itu, ya, karena dia adalah khalifah, ya, khalifah Rasulullah, khalifah Rasyidin yang ketiga. Dia adalah sahabat Rasulullah SAW. Dia yang diangkat atau diberikan, dinikahkan dengan putrinya Rasulullah SAW. Bagaimana tidak mulia? Ya, istrinya yang pertama meninggal, dinikahkan lagi dengan anaknya Rasulullah, dua. Dzun Nurain, mendapat laqab, ya, mendapat julukan Dzun Nurain, dua cahaya. Kenapa? Karena dia seorang sahabat yang dinikahkan oleh dua putri Rasulullah SAW. Enggak sekaligus, enggak. Ya, karena enggak boleh. Ya, dalam Islam menikahkan sekaligus yang bersaudara itu enggak boleh. Ya, kalau istri yang pertama meninggal kemudian dia nikah lagi dengan saudara istrinya boleh. Ya, tuh. Itu Utsman. Ya, dia berzuhud, dia kaya. Abdurrahman ibnu Auf, seorang saudagar yang juga kaya raya. Ya, dia pun bisa atau dia pun melakukan zuhud. Ya, bukan berarti dia nggak punya apa-apa. Ya. Jadi zuhud itu bukan berarti harus pergi ke gua, ya, terus fokus untuk ibadah. Ya, bukan demikian. Ya. Jadi pada saat orang kaya memiliki kekayaannya, bisa jadi dia ya, atau bisa saja dia melakukan zuhud. Dengan apa? Ya, kekayaannya dianggap bahwa itu adalah rezeki dari Allah, ya udah, ya, sebatas itu aja. Ya, ibadah tetap dia jalankan. Ya, hatinya itu nggak sibuk ngurusin kekayaannya. Waktunya itu tidak habis digunakan untuk menghitung atau menjaga kekayaannya, enggak. Ya, hatinya tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktunya itu digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu zuhud. Ya, jadi jangan dipahami ya, karena ada juga orang yang mengatakan bahwa zuhud itu ya harus ya, putus dengan hubungan dunia. Ya, bukan demikian. Ya, bukan demikian. Artinya orang yang kaya bisa saja dia melakukan zuhud ya, karena kekayaannya itu tidak dijadikan sebab dia lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, atau kekayaannya itu tidak membuat dia harus sibuk mengurusi kekayaan tersebut ya, tapi malah ya, membuat dia lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekayaannya disalurkan, disedekahkan, ya, disalurkan di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Ya, jadi Utsman, Abdurrahman ibnu Auf itu adalah para dermawan-dermawan yang sering sekali ya, mengeluarkan kekayaannya itu untuk jihad fisabilillah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka ya, sebetulnya itulah jalan zuhud yang perlu kita tiru
ya, yang perlu kita tiru. Kita boleh punya kekayaan, ya, kita boleh punya harta yang banyak, tapi jangan jadikan harta dan kekayaan itu membuat kita lupa, ya, pada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita jadikan cara ataupun jalan kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi harta itu kita anggap ya udah, itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala, itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi waktu dan kesempatan kita itu ya tetap untuk kita gunakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasabilu qat'id dunya 'anil qalb suluku tariqiz zuhud wa mulazamatus sabr. Yang kedua selain jalan zuhud, ya, adalah untuk senantiasa bersabar, ya. Sabar ini kita sering dihubungkan dengan, ya, pada saat kita dapat musibah, ya, kita diminta untuk sabar, ya. Padahal sabar itu bukan hanya dalam hal ketika datang musibah saja, bukan, ya. Pada saat kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala itu juga perlu kesabaran. Ya. Pada saat kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, kita dituntut untuk sabar. Ya. Untuk kita datang ke majelis seperti ini juga dituntut kesabaran, karena godaan di luarnya kan banyak. Sama aja dengan pada saat kita menjalankan sholat, misalnya sholat fardu, kan godaannya banyak, ya, godaannya banyak. Di rumah ada godaannya, di jalan ada godaannya, ya. Maka ketika langkah kaki kita dari rumah, ya, yang kita langkahkan ke masjid untuk kita menjalankan sholat fardu dengan berjamaah, ya, itu perlu kesabaran, ya, perlu kesabaran. Makanya Al-Quran mengatakan wa innaha lakabiratun illa alal khasyiin. Berat, sholat itu berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Orang khusyuk siapa? Ya mereka yang bersabar, ya. Perlu sabar untuk kita bisa hadir ke masjid, ya, untuk kita bisa sholat jemaah berjamaah di masjid, ya. Walaupun janji ataupun imbalannya itu besar, ya, terkadang kan karena godaan-godaan tersebut membuat kita lupa, ya, lupa. Seandainya semua orang muslim, ya, yang pada sholat, ini saya bicara yang pada sholat, ya, itu nyadar bahwa ganjaran pahala ketika kita menjalankan ibadah sholat fardu, kalau kita kerjakan berjamaah di masjid, ya, dalam hadis disebutkan 25 darajah bedanya kalau kita kerjakan di rumah dengan di masjid, itu 25 derajat, ya, keutamaannya. Dalam hadis lain disebutkan 27 darajah, 27 derajat, ya. Kalau kita senantiasa sadar, ya, dengan keutamaan itu, ya, kita mungkin tidak akan meninggalkan sholat fardu berjamaah di masjid, ya, kalau kita nyadar. Cuman terkadang ya itu, ya, godaannya banyak, ya, godaannya banyak di rumah, ya, di mana-mana itu banyak godaannya. Makanya untuk menjalankan itu perlu kesabaran, ya, perlu kesabaran, mulazamatus sabar. Ya. Jadi untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala itu perlu atau membutuhkan kesabaran, ya. Maka ini harus, ya, diikuti mulazamatus sabar, harus terus sabar, ya, untuk kita bisa hadir sholat jamaah, ya, di masjid, ya, perlu sabar, ya, harus kita tanamkan kesabaran. Untuk kita menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala perlu sabar juga, ya. Maka kesabaran itu diperlukan, ya, dalam meningkatkan
kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Wal inqiyad ilaihima bi zamamil khauf war raja. Ya. Jadi tadi jalan zuhud, kemudian jalan sabar itu mesti harus diikat atau apa istilahnya biar kokoh gitu mesti harus ada rasa khauf. Khauf itu apa? Yang pernah kita bahas dalam sebelumnya adalah dalam bab sebelumnya al khauf itu kita takut kalau nantinya Allah matikan kita dalam keadaan su'ul khatimah. Kan kita takut. Takut kalau nanti kita tidak dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-khauf war raja. Sebaliknya, raja itu harapan. Kita berharap, harapan yang pertama Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Kalau sudah husnul khatimah, tentunya harapan selanjutnya adalah Allah masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena nantinya untuk kehidupan manusia di akhirat itu hanya ada dua jalan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada semua manusia yang pernah hidup di atas bumi ini. Nantinya di akhirat itu hanya ada dua jalan yang menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala ataupun jalan yang menuju ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah itu. Maka rajanya itu adalah kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian kita pun berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya dengan rahmatnya. Kalau kita mengaku hanya mengandelin dengan ibadah kita nggak ada apa-apanya. Kalau kita mengandalkan ibadah kita walaupun sesoleh apapun kita hidup di dunia ini, kemudian kita mati kemudian setelah mati kita hanya mengandelin gue mau udah banyak amal ibadah gua udah pasti masuk surga belum tentu karena nggak imbang indahnya surga, mulianya surga itu dengan amal soleh kita yang hanya seperti itu. Kita perlu rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena dalam hadis pun disebutkan bahwa seorang itu tidak akan masuk surga kecuali jika dia mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai ada para sahabat menanya, engkau juga ya Rasulullah? Kata Rasulullah, iya. Jika Allah Subhanahu wa taala mematikan aku dan memberikan rahmatnya kepada aku. Itu. Maka kita berharap roja di sini roja Allah berikan rahmatnya kepada kita untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma dzakarnahu minal maqamat kat-taubah was-sabr was-syukur was-zuhud wal-khauf wa ghairi dzalik. Kemudian ada maqamat yang pernah kita baca dulu judulnya tentang taubat. Artinya untuk kita bisa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala kita harus banyak-banyak bertobat. Bertobat karena setiap saat, setiap hari itu pasti ada ada dosa yang kita lakukan. Ada maksiat yang kita lakukan. Maksiat ada yang maksiatnya itu memang maksiat yang besar, ada maksiat yang kecil atau yang dosa kecil yang terkadang kita nggak nyadarin, yang terkadang kita nggak nyadar. Ini yang bahaya, malah bahaya. Kalau yang maksiatnya jelas-jelasan mungkin akan mudah kita untuk beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, taubat dari maksiat tersebut. Tapi ada maksiat-maksiat yang kecil yang kita anggap remeh. Akhirnya maksiat itu terus-terusan kita kerjakan.
ya, terus-terusan kita kerjakan karena kita nggak nyadar bahwa pada hakikatnya itu adalah maksiat. Ya. Makanya ada ulama mengatakan maksiat yang kecil ini malah jadi berbahaya. Kenapa bahaya? Ya, karena kita nggak sadar, ya, dia lama-lama yang kecil itu akan menjadi besar, ya, menjadi besar. Nah, maka perlu ada ya, taubat yang terus menerus. Makanya kita diperintahkan seperti yang dicontohkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Ya, beliau senantiasa setiap hari itu beristighfar berapa kali? Ya, 70 kali. Ya, ini astagfirullah fi yaum sab'ina marrah. Dalam hadis lain disebutkan mi'atu marrah. Dalam hadis lain disebutkan 100 kali setiap hari beristighfar. Ya, dengan sighah atau bacaan istighfar yang ya silahkan. Ya, astaghfirullahaladzim min kulli dzambin azim, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, ataupun ya astaghfirullahaladzim, astaghfirullah, istighfar. Ya, itu kita diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW untuk banyak-banyak beristighfar. Paling enggak kalau kita ngikutin aja apa yang dilakukan Rasulullah itu, ya kita beristighfar 70 kali. Ya, 70 kali ya, kita baca ya, permohonan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat kita, karena ya, saya katakan tadi bahwa kita tidak luput dari salah, ya. Kita tidak luput dari salah. Ya. Kullu bani Adam khata'un, dalam hadis Rasulullah SAW demikian. Ya, setiap manusia itu, setiap anak Adam itu pasti punya salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita perlu untuk memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Was-sabar, ya, seperti yang tadi, mulazamatus sabar, ya, sabar ya, dalam kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar dalam kita menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, sabar ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita. Ya, ujian dalam apa? Dalam apa saja. Ya, Allah bisa saja memberikan ujian kepada kita itu dari kesehatan, Allah kasih sakit. Ya, bisa saja Allah berikan ujian kepada kita ya, melalui apa? Ya, melalui rezeki. Ya, Allah sengaja pintu rezekinya itu enggak dibuka lebar-lebar. Ya, supaya apa? Supaya ya, kita terus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha tahu, bisa saja ketika rezekinya dibuka lebar-lebar, ya, kalau model begini nih, kalau dibuka lebar-lebar pasti akan lupa. Ya, makanya Allah kasih, ya susah-susah dikit lah, ya susah-susah dikit. Ya, makanya ya perlu ada usaha yang keras dari kita ya, untuk mendapatkan rezeki tersebut. Ya, itu semua ada hikmahnya. Ya, ada hikmahnya, Allah yang Maha tahu. Ya. Dan semua itu harus kita terima dengan kesabaran. Ya, ketika Allah berikan ujian kita, ya kalau tadi rezekinya yang nggak dibuka lebar-lebar, ada juga Allah Subhanahu wa taala berikan ujian dengan apa? Dengan membuka rezeki ya, yang lebar-lebar, rezekinya mudah, ya, rezekinya mudah, ya, hartanya banyak. Ya. Di situ perlu kesabaran juga. Makanya kembali lagi kepada apa yang dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Ya, Utsman bin Affan, ya, Abdurrahman bin Auf, ya, banyak lagi sahabat lain yang kaya. Allah kasih ujian dengan kekayaan tersebut, tapi mereka tetap sabar. Mereka tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam riwayat Utsman itu ya, bisa menghatamkan Al-Qur'an ya, dalam satu salat. Ya, dalam satu salat ya, itu bisa hatam. Satu hari berarti bisa hatam Al-Qur'an. Utsman. Makanya kan dia tetap diabadikan karena dialah yang mencetuskan untuk membuat Quran istilahnya ya, dulu pada saat ya, kan Al-Quran itu ditulis mulai pada Khalifah Abu Bakar. Jadi kisahnya itu kan pada saat Abu Bakar menjadi khalifah ya,
Abu Bakar saat itu menjadi Khalifatul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi lakobnya, ya, lakobnya kalau sekarang itu presiden. Kalau dulu itu dia Khalifatul Rasulillah, karena dia yang menjadi khalifah setelah wafatnya Rasulullah, dia menjadi khalifah. Para sahabat itu memanggilnya dengan Khalifatul Rasulillah. Setelah pada zaman Abu Bakar itu terjadi dengan yang disebut perang Riddah. Perang Riddah itu banyak orang yang pada murtad, keluar dari Islam setelah Rasulullah meninggal, karena merasa bahwa ya, yang bawa Islam ini udah nggak ada, kita nggak perlu lagi masuk, nggak perlu lagi Islam lagi. Kemudian mereka nggak mau lagi mengeluarkan zakat. Ya. Maka saat itu dengan ya, setelah musyawarah dengan para tokoh sahabat Rasulullah SAW saat itu, ya, Abu Bakar memutuskan untuk memerangi mereka, ya, memerangi mereka. Nah, ketika perang Riddah itu banyak para sahabat-sahabat yang hafal Al-Quran, banyak yang terbunuh, ya, banyak yang terbunuh. Karena dulu kan pada zaman Rasulullah Al-Quran belum ada seperti mushaf sekarang tertulis jadi satu, enggak, masih terpisah-pisah. Tapi sahabat itu semuanya pada hafal Al-Quran. Nggak jadi masalah kan, ya kan udah pada hafal semuanya, ya nggak perlu mushaf, ya, seperti yang ada sekarang gitu, Quran 1 juz itu kan ya nggak dibutuhkan. Pada zaman Rasulullah semua setelah Rasulullah dapat wahyu disampaikan, ya udah para sahabat itu hafal semuanya, ya, hafal Quran semuanya. Nah, ketika Rasulullah meninggal, awal kekhalifahan Abu Bakar itu terjadi perang Riddah, banyak sahabat yang terbunuh. Sampai akhirnya ya, tercetus pemikiran, ini kalau banyak yang pada meninggal nanti Al-Qurannya habis, ya kan? Maka diusulkanlah ya, untuk mengumpulkan Al-Quran, ditulis jadi satu. Itu terjadilah di situ. Nah, kemudian ya, setelah itu Abu Bakar meninggal, Umar menjadi khalifah, ya. Berarti Umar ini lakobnya adalah Khalifatir Rasulillah. Khalifahnya 2 kali, karena dia kan khalifah Rasulullahnya itu kan Abu Bakar, ya. Umar ini yang kedua, berarti dia Khalifatir Rasulillah. Nah, karena penyebutannya ini susah, Khalifatir Rasulillah, ya, maka tercetuslah julukan untuk Umar bin Khattab itu adalah Amirul Mukminin, ya. Jadi pertama kali khalifah mendapat julukan, ya, Amirul Mukminin itu adalah Umar bin Khattab, ya. Kemudian setelah itu khalifah-khalifah, ya, yang memimpin setelah Umar itu, ya, jabatannya adalah Amirul Mukminin, ya, termasuk Utsman, ya, Utsman bin Affan itu adalah khalifah yang ketiga, Khulafaur Rasyidin. Dia sebagai Amirul Mukminin. Nah, pada zaman dia ini banyak perbedaan. Kan Al-Qur'an udah dikumpulin, ya, udah disatuin, ya. Ada yang ditulis pada zaman Rasulullah, ya, udah ada juga sebetulnya yang nulis Al-Qur'an di pelepah korma, ada yang di batu, ada yang di ini. Tapi pada saat itu, ya, karena semua sahabat pada hafal, nggak terlalu dibutuhkan, ya. Kemudian ketika Abu Bakar menjadi khalifah, ya, dan pada saat perang Riddah itu banyak sahabat yang pada meninggal, dikhawatirkan nanti Al-Quran akan habis, maka dikumpulkanlah, ya, catatan-catatan yang ada itu, ya, dikumpulin, yang belum ada itu ditambah, ya, sampai akhirnya jadilah Al-Quran terkumpul pada zaman Umar bin Khattab, pada zaman Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kemudian Abu Bakar As-Siddiq meninggal, ya, dilimpahkanlah kepada Umar bin Khattab. Kemudian setelah Umar bin Khattab meninggal, dilimpahkan kepada Utsman bin Affan. Nah, pada zaman Khalifah Utsman bin Affan ini, ya, kan kekuasaan umat Islam itu udah meluas, bukan hanya Mekah dan Madinah saja, Madinah dan Mekah saja, tapi sudah sampai ke Kufah, bahkan sampai ke Iran, Persia, itu kan ditaklukkan pada zaman siapa? Zaman
Umar bin Khattab ke Persia, ke utaranya sana sampai ke Palestina, ke Mesir, ya, ke Mesir. Mesir itu terus sananya Libya, ya, itu udah menjadi wilayah Daulah Islamiyah pada saat itu. Nah, pada saat Utsman bin Affan itu sudah makin meluas lagi. Nah, ketika wilayah kekuasaan Islam itu meluas, akhirnya ya, banyak perbedaan ya, dalam standarisasi Al-Quran ya, karena kan sesuai dengan yang istilahnya sahabat itu ada yang ya, awalnya tinggal di Madinah bersama pada saat Rasulullah, kemudian pada Umar, kemudian pada saat Utsman itu mereka pindah ke, ada yang ke Kufah, ada yang ke Baghdad, ada yang ke Syam, ada yang ke Mesir dan lain sebagainya. Nah, untuk supaya bacaan Al-Quran ya, atau tulisan Al-Qurannya itu satu ya, dibuatlah namanya Quranul ya. Jadi yang menjadi standarnya itu ya, itu dibikin sama Utsman bin Affan, kemudian disebar, ditaruh di Kufah, ditaruh di Mesir ya. Ada 4 kalau nggak salah waktu itu ya, itu menjadi pegangan, rujukan. Jadi kalau ada yang mau menghafal Al-Quran ya, atau ada yang mau Al-Qurannya itu istilahnya ya sama gitu kan ya, penulisannya sama itu ya, kembalinya rujukannya itu apa yang dibuat oleh Utsman bin Affan. Makanya sampai sekarang kita kalau baca atau kalau buka Al-Quran itu ada rasm Utsmani ya. Rasm Utsmani itu maksudnya adalah bahwa tulisan Al-Quran yang ada pada mushaf tersebut, standarisasi awalnya itu apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan ya, sampai sekarang ya, sampai sekarang itu menjadi patokan ya, menjadi patokan untuk penulisan Al-Quran. Makanya disebut dengan rasm Utsmani ya. Itu sahabat Rasulullah SAW yang bahkan sampai sekarang ya, di Madinah itu beliau itu punya wakaf ya, wakaf. Konon sampai sekarang itu jumlah atau nilai dari wakafnya itu ya, triliunan kali ya. Dan itu disebarkan, istilahnya hasil wakafnya itu memang disedekahkan gitu, disalurkan kepada Jam'iyah Khairiyah ya, untuk dimanfaatkan oleh kaum muslimin di seluruh dunia ya, itu. Jadi sampai sekarang wakafnya itu masih terjaga, masih ada di Madinah ya. Itu seorang yang diberikan ujian dari harta, tapi hartanya bukan membuat dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi hartanya itu dijadikan jalan dia untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Disalurkan ke jalan-jalan kebaikan ya, diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu mungkin ya, contoh yang bisa kita ambil dari para sahabat Rasulullah SAW dalam hal zuhud ya, dalam hal kesabaran ya, dan tentunya juga selain sabar kita dituntut untuk terus banyak bersyukur dari segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada kita, baik nikmat yang bentuknya material ya, dari harta ya, ataupun non material ya, Allah berikan nikmat dari kesehatan ya, jasmani, kesehatan rohani, kesehatan batin kita, itu semuanya adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang juga harus kita syukuri ya. Mudah-mudahan ya, kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hambanya yang ya, pandai untuk bersyukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu ya, Allah jadikan kita hati yang penuh sabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, sabar dalam menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, sabar dalam menghadapi segala ujian ya, ataupun cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ya. Dengan sabar ini mudah-mudahan kita selamat ya, dan tentunya keselamatan itu mendapatkan atau membawa pahala untuk kita dari sabar yang kita
jalankan pada saat kita menghadapi segala ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kita husnul khatimah dan Allah masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin wa'fu 'anna ya Allah wa'fu 'anna ya Karim wa'fu 'anna ya Rahim rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا أبدا. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.